perkenalkan nama saya Silviarus Penda, NIM 19104108840, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Saya akan membacakan buku analisis lingkungan bisnis bab 7 dengan judul Strategi Non-Pasar untuk Arena Pemerintah. Pendahuluan. Bagi banyak perusahaan dan industri, aturan main ditetapkan oleh undang-undang. Selama 65 tahun, Glass-Steagall Edge memberlakukan tembok antara perbankan, asuransi, dan industri sekuritas, dan setelah beberapa dekade upaya oleh anggota industri, tindakan tersebut pada tahun 1999 oleh Gramm-Leach-Bliley ed. Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1996 membuka pasar telekomunikasi, tetapi meninggalkan beberapa hambatan untuk masuk ke segmen pasar tertentu. Kongres telah secara teratur mengesahkan undang-undang yang memberlakukan moratorium atas pajak baru apapun di internet. Perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non-pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non-pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Tanggapan tindakan non-pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu-isu non-pasar sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat. Namun, dalam jangka pendek, perusahaan dan kepentingan lainnya seperti serikat pekerja dan aktivis dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Masalah penting yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian kepentingan dalam usaha memengaruhi keputusan publik. Dalam menangani masalah ini, analogi pasar berguna dalam persaingan pasar. Perusahaan yang menghadapi sedikit persaingan memiliki kekuatan pasar yang dapat membatasi output dan menaikkan harganya. Masyarakat memiliki dua tanggapan terhadap situasi seperti itu. Kritik atas tindakan bisnis non-pasar, sasaran bisnis, dan kepentingan publik. Salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan umum seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang mendasar. Misalnya, undang-undang anti-dumping yang memberlakukan bea masuk atas barang-barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah daripada di negara pengekspor dipandang oleh para ekonom berbahaya bagi konsumen dalam ekonomi. Namun, undang-undang anti-dumping tersebut telah ada selama lebih dari 80 tahun di Amerika Serikat dan juga telah diadopsi oleh sebagian besar negara dan diizinkan oleh Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia. Perusahaan, serikat pekerja, kelompok-kelompok yang berkepentingan, dan pemerintah menggunakan undang-undang anti-dumping terhadap impor asing, meskipun hal itu mungkin bertentangan dengan beberapa konsepsi tentang kepentingan publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki aturan-aturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 3. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat 2. Selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75
tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat 1. Kekuasaan yang tidak beralasan. Dalam perbedaan pendapatnya, Hakim Antonin Scalia menulis fakta bahwa perusahaan mengumpulkan harta yang besar tidak dibenarkan untuk mendukung politik kandidat. Pendapat ini mencerminkan ketidaksepakatan tentang apakah sebuah perusahaan memiliki kebebasan berbicara yang sama dengan seseorang, atau apakah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut merupakan ancaman bagi proses demokrasi. Kritik bahwa bisnis memiliki kekuasaan yang tidak beralasan juga muncul karena beberapa perusahaan tidak berpartisipasi karena tingginya biaya yang dikeluarkan pengambilan tindakan non-pasar tersebut. Partisipasi perusahaan dalam kegiatan politik bagaimanapun dapat memberikan suara kepada orang-orang yang kepentingannya mungkin tidak terwakili. Kepemilikan manajemen. Kritik ketiga terhadap aktivis non-pasar bisnis berfokus pada manipulasi. Manipulasi dapat mengambil dua bentuk dasar. Seseorang melibatkan representasi yang keliru atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan pada ketidaktahuan, ketakutan, atau bias. Sebagaimana dibahas bab 8, memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tidak akan dapat memberi manfaat dalam jangka panjang. Contohnya adalah CEO perusahaan tembakau yang telah bersumpah dalam sidang kongres bahwa CEO tersebut percaya bahwa merokok tidak membuat orang ketagihan. Enron secara konsisten salah mengartikan informasi tentang kondisi keuangannya dan kepatutan kesepakatan pembiayaannya, sebagaimana dibahas dalam kasus bab 20 The Collapse of Enron. Perumusan strategi non-pasar manajer dan strategi non-pasar. Karena pentingnya masalah non-pasar bagi kinerja perusahaan, tanggung jawab untuk merumuskan strategi non-pasar pada akhirnya terletak pada manajemen. Dari level bawah perusahaan, masalah non-pasar sering dilihat sebagai komplikasi yang disesalkan yang mengurangi otonomi dan membuat sakit kepala. Manajer yang lebih tinggi berada dalam suatu organisasi bagaimanapun, semakin besar kemungkinan mereka untuk menghargai bahwa kemajuan masalah ini dapat dipengaruhi oleh partisipasi perusahaan. Mereka juga lebih mungkin terlibat dalam perumusan dan implementasi strategi non-pasar. Tujuan. Spesifikasi tujuan adalah komponen penting dari strategi non-pasar, tidak hanya karena tujuan memfokuskan perhatian, tetapi juga karena mereka mempengaruhi kepentingan mana yang akan selaras dengan dan melawan perusahaan. Dalam contoh di bab 6, tujuan mencari pengecualian untuk sewa ekspor yang menciptakan lapangan kerja menempatkan Boeing pada sisi yang berlawanan dari masalah dari organisasi bebas pajak. Sasaran kontingen juga harus ditentukan dan dikejar jika tujuan utama tidak dapat dicapai. Tujuan utama mungkin adalah kekalahan proposal legislatif. Tetapi jika proposal tersebut kemungkinan besar lolos dalam beberapa bentuk, tujuan yang lebih realistis adalah mencari kata-kata yang mengurangi dampaknya, memberikan cara kepatuhan alternatif, atau memberikan waktu untuk menyesuaikan diri. Ringkasan, tindakan non-pasar oleh perusahaan serta kepentingan lain harus memenuhi standar tanggung jawab. Perusahaan memiliki hak konstitusional untuk berbicara tentang masalah dan mengajukan petisi kepada pemerintah, dan tindakan tersebut harus terus terang dan transparan. Kekuatan non-pasar perusahaan seringkali dikendalikan oleh perbedaan kepentingan mereka. Selain itu, kekuatan bisnis seringkali dibatasi oleh tindakan kelompok seperti buruh terorganisir, LSM, dan aktivis sosial.
Perusahaan harus menghindari godaan untuk memanipulasi proses publik dan harus menahan diri di area abu-abu antara manipulasi dan pelaksanaan hak yang dapat diterima. Yang pertama yaitu perumusan strategi non-pasar adalah tanggung jawab manajer dan proses strategi memiliki komponen analisis non-pasar pada bab 6. Spesifikasi tujuan utama dan tujuan kontingen. Pemilihan arena kelembagaan, formulasi strategi, pengembangan dan pemanfaatan aset non-pasar, termasuk rantai sewa. Selanjutnya, implementasi pada bab 8. Mungkin itu saja penjelasan materi pada buku Analisis Lingkungan Bisnis bab 7. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.